Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kita di sini akan belajar mengenai cara mengontrol emosi. Nah, Ibu mau tanya nih sebelumnya, ada nggak sih kalian punya temen nih kalau lagi marah tuh mukanya merah? Ada. Terus kalau misalkan marah tuh banting pintu, ada nggak? Biasanya kalau mau minta motor, Bu. Oh, banting pintu dulu gitu ya? Minta knalpot, Bu. Minta knalpot buat apa? Oh, jadi menurut kalian itu salah satu ini nggak sih emosi? Emosi. Iya, itu emosi. Jadi di sini kita membahas tentang emosi. Gimana kalian sudah siap untuk membahas materi pada pagi hari ini? Siap. Siap ya. Jadi yang pertama, apa itu emosi? Ada yang tahu? Marah. Marah. Terhadap seorang. Bahagia, gembira, iya benar. Jadi emosi itu adalah reaksi kita terhadap seseorang atau suatu keadaan di mana kita itu mengeluarkan ekspresi kita seperti ekspresi sedih, ekspresi marah, kecewa. Itu adalah emosi begitu. Jadi emosi itu tuh ada beberapa macam. Ada dua emosi. Ada yang tahu nggak emosi apa aja? Senang, positif. Negatif atau positif? Senang, sedih, negatif, positif. Ada lagi? Ya, negatif positif. Positif. Iya, emosi itu ada dua. Kita terbagi menjadi emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu ada yang tahu apa aja? Ya, bahagia, Bu. Bahagia. Jadi emosi positif itu adalah semua ekspresi bahagia yang kita keluarkan dari diri kita, begitu. Sedangkan emosi negatif adalah semua reaksi kesedihan, kecewa, marah itu adalah emosi negatif. Nah nih Ibu punya contoh nih emosi positif tuh kayak misalkan nih kalian lagi keluar jalan-jalan, terus kalian punya gebetan nggak? Yakin? Jadi misalkan nih kalian keluar lagi jalan-jalan ke taman tuh ketemu gebetan kalian, nggak sengaja saling tatap nih. Oh, seneng banget pasti kan? Nah, itu tuh termasuk ekspresi bahagia, itu emosi positif. Sedangkan kalau yang negatif tuh contohnya kayak gini nih, kalian lagi panas-panas keluar nih beli es. Nah, kalian lagi antri, tiba-tiba ada yang nyerobot antrian kalian bakal kayak gimana? Nah, itu adalah ekspresi emosi negatif di mana kalian pasti bakal marah, bakal kesel, sedih karena antrian kalian itu diserobot oleh orang lain begitu. Terus di sini ada dampak dari memendam emosi. Ada yang tahu apa aja? Stres. Ada yang pernah stres? Kenapa nih? Stres gak punya uang, Bu. Oh, nggak punya duit. Ada lagi? Karena banyak Banyak tugas. Ya, itu adalah dampak dari memendam emosi. Kita bisa jadi stres, kita bisa sering lupa, terus memicu kecemasan di mana kalian lagi mendam emosi itu kalian jadi cemas nih kayak aduh gimana ya besok, aduh gimana ya aku belum ngerjain ini nih, aduh besok ulangan aku pusing. Itu adalah ekspresi dari emosi kalian sendiri. Anak-anakku masih pada semangat gak sih? semangat. Apa kita mau ice breaking dulu? Oh, kita ice breaking dulu sebentar ya. Mau berdiri atau mau duduk? Duduk. Oke, kita duduk aja ya. Ada yang tahu nggak sih kayak tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan
ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Ada yang tahu? Lebih semangat ya. Semangat. Oke, kita mulai. Tangan ke atas, ikan berbintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Gimana, udah semangat lagi? Semangat. Oke, udah semangat ya, kita lanjut ke materi kita, masih di dampak memendam emosi. Jadi kita tuh tidak boleh memendam emosi begitu ya, karena banyak dampak yang dapat merugikan diri kita sendiri dari kita memendam emosi. Nah, di sini ada selanjutnya itu cara untuk kita boleh marah asalkan tidak kita boleh marah asalkan kita tidak meluapkannya di tempat yang tidak seharusnya, kita tidak melakukan di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Jadi kalau misalkan kalian lagi marah di luar, kayak tadi kalian lagi marah emosi karena mengantri minuman nih, terus malah kalian meluapkannya di dalam kelas, kalian banting meja, marah-marah ke teman, itu tidak baik. Terus kita melampiaskannya ke orang yang salah, itu kan nggak boleh tuh, tadi udah Ibu jelasin. Terus menyalurkannya melewati kekerasan atau membanting barang, itu juga tidak boleh. Kita juga tidak boleh memendam emosi karena itu akan menjadi bom waktu bagi diri kita sendiri. Iya, itu. Terus ada cara untuk mengekspresikan emosi. Misalkan kalian lagi marah nih, kalian bisa olahraga, kalian bisa joget bebas, kalian bisa nyanyi lagu atau menulis, menari, iya. Terus kalau kalian lagi sedih, kalian juga bisa makan makanan yang enak. Kalau kalian lagi sedih ngapain sih? Tidur, makan, TikTokan. Nah, itu adalah cara kalian untuk mengekspresikan emosi. Lalu saat kita sedang senang, kita juga harus membagi kesenangan kita untuk teman-teman Kita. Nah, begitu. Terus yang selanjutnya itu kenapa kita harus mengendalikan emosi? Ada yang tahu? Agar nanti kita tidak Tidak apa? Ayo, ada yang tahu? Kenapa kita harus mengendalikan emosi kita? Agar tidak menyakiti hati orang lain. Iya. Kita kelepasan gitu loh, marah-marah, dan orang yang di sekitar kita itu terluka. Iya, itu benar banget. Nah, ada beberapa cara untuk mengapa kita harus mengendalikan emosi kita, yaitu agar tidak membuat penyesalan. Dimana ketika kalian marah, itu biasanya kalian kan melampiaskannya ke teman kalian atau melampiaskan dengan barang-barang. Itu agar tidak menimbulkan penyesalan bagi diri kalian. Terus kita tuh agar tidak menyakiti hati orang yang kita sayangi, dimana kita, apalagi kalau kita lagi marah nih, kita bentak teman kita kayak, ih apaan sih kamu ini, kenapa kamu gangguin aku? Itu bisa menyakiti hati teman kita. Terus itu bisa merugikan diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada cara mengontrol emosi. Gimana cara kalian mengontrol emosi kalian? Tarik nafas, diam, istighfar. Oh. Nah, iya, Ibu nggak tahu karena kita beda agama ya. Jadi ada beberapa cara di sini, cara untuk kita mengontrol emosi, yaitu kita diam sejenak seperti tadi yang disebutkan oleh teman kalian, terus tarik nafas dan hembuskan, terus menjauhi tempat yang membuat kalian emosi, terus mencari ketenangan dan berpikir
solutif, kita memikirkan cara untuk kita menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu tentang cara mengontrol emosi. Di sini ada yang mau permainan enggak? Nah, Ibu di sini ada permainan dadu nih. Di sini ada hadiahnya. Ayo, siapa yang mau maju? Ibu minta 2 orang aja. Ningsih, Bu. Ayo Ningsih maju. Ayo Ningsih. Nah, nah ini silahkan dilempar. Nanti di sana kalian tinggal ngambil kertas yang ada di dalam bulet-buletan itu. Nah, Satu lah, Bu. satu. Mau kamu ambil semua nggak apa-apa. Waduh. Play. Iya, silakan. Banyak banget. Wih, ini beda sendiri. Bos. Mobil. Ayo, silakan dibuka kertasnya. Perhatikan, mengapa kita harus mengendalikan emosi? Ya. Ya agar kita ini Bu terjauh dari apa? Terhindar. Supaya kita terhindar dari itu cemoohan orang. Iya. Biar kita nggak berantem. Itu benar. Terus Asya? Dapat apa? Kita mengontrol emosi. Sama berarti ya? Beda. Oh, ini beda. kan kembalikan, Bu. Kenapa? Ini caranya. Caranya adalah yang pertama menjauhi tempat yang membuat kita emosi. Iya. Tarik napas, hembuskan. Terus istighfar kalau aku. Iya. Terus diam, tidur. Mandi paling. Iya. Nangis. Iya, itu Banyak juga lagi pokoknya, bisa. Nah, jadi ya tadi yang disebut oleh teman-teman kalian itu sudah benar ya. Jadi kasih tepuk tangan dong buat temannya. Ibu di sini ada hadiah buat kalian karena berani maju. Maju, Bu. Ya silakan duduk ya. Nggak ada. Karena waktunya nggak cukup, besok kita lanjut lagi permainannya ya. Jadi tadi itu materi yang Ibu sampaikan. Di sini adakah yang bisa menyimpulkan? Bisa yoga. Nah, Nisa Yoga silakan. Jadi di sini tadi kita bisa tahu caranya mengendalikan emosi, biar emosinya terkendali. Terus Bu tahu emosi itu gimana, ada emosi yang negatif, emosi positif, seperti itu Bu. Iya, bener banget. Kasih tepuk tangan dong buat teman kalian. Oke, karena Ibu rasa waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apabila Ibu ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Dan apabila ada yang masih dibingungkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi, bisa menemui Ibu di ruang BK ya. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi.